Selamat datang Pak Dede Rahmananta selaku Kepala Perusahaan Nasional. Sebelum kita diteruskan dengan interview, saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Bu Siti Martia, mantan pensiunan Kepala Biro Umum tahun 2002 sampai dengan tahun 2006, jadi 4 tahun. Waktu itu Kepala Perpustakaan Nasional Pak Dede Rahmananta selaku generasi ketiga. Saya lulusan dari tadinya masuk ke Perpustakaan Nasional itu sebagai pegawai negeri pertama kali tahun 1977. Itu basic saya sarjana muda Akademi Administrasi Negara di Solo. Terakhir saya udah mau pensiun, saya bisa meneruskan dan lulus di S2 Ilmu Pemerintahan di Satya Dharma tahun 2006. Itu sedikit perkenalan saya. Seterusnya saya akan memperkenalkan narasumber Pak Dede Rahmananta selaku generasi ketiga Perpustakaan Nasional. Pak Dede Rahmananta lahir tahun 1949 pada tanggal 28 Februari. Nyaris tidak ulang tahun tiap tahun. Sebagai Kepala Perusahaan Nasional mulai tahun 2001 sampai 2009. Waktu itu penerus Bapak Herandono. Setelah selesai selaku Kepala Perusahaan Nasional, Pak Dede Rahmananta beralih fungsi sebagai Pustakawan Utama tahun 2009 sampai tahun 2014, meneruskan itu. Setelah selesai dari Pustakawan Utama, Pak Dede juga masih menjabat di IPI periode pertama, yaitu IPI itu Ikatan Pustakawan Indonesia tahun 2002 sampai 2006, itu periode pertama. Periode kedua 2006 sampai dengan 2009. Setelah selesai dari IPI, Pak Dede menjabat sebagai pembina Ikatan Pegawai Pensiunan Perpustakaan Nasional RI atau IP3NRI, yaitu sampai sekarang. Jadi IP3NRI itu berisi pensiunan pejabat ataupun pegawai dari Perpustakaan Nasional yang sudah pensiun. Nah, Pak Dede menikah ya tahun 1980. Mempunyai putra hanya satu orang, meskipun satu orang tapi berprestasi, dan kalau Jawa itu mentes, tahu nggak mentes? Ya. Setelah perkenalan, saya mengenalkan Pak Dede, akan saya minta Pak Dede menceritakan sedikit atau panjang terserah Pak Dede ya. Itu sebelum jadi Kepala Perusahaan Nasional, kira-kira pengalaman apa saja sebelum jadi Kepala Perusahaan Nasional? Katakanlah mulai jadi pegawai pertama sampai dengan jadi Kepala Perusahaan Nasional. Silakan Pak Dede. Terima kasih Bu Martia atas introduksinya. Ya, jadi ini mobilnya nih sebetulnya kawan lama. Itu sahabat saya sejak zaman dulu, sejak tahun 1980. Ketika kita sama-sama berkantor di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Waktu itu belum Perpustakaan Nasional, tapi masih bersifat Pustaknas yang berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itulah, jadi perkenalan saya dengan Bu Martia ini sudah cukup lama nih. 80 sampai sekarang berapa tahun tuh? 30-an tahun. Ya, cukup lama. Ya. Ya, kita ada bersuka dukanya lah. Ya. Ya. Ada semacam kritik-kritikan gitu ya. Ya. Terima kasih sama Bu Martia sih, karena banyak sekali beliau membantu saya dalam hal macam-macam ini. Nah, sebelum saya menjadi Kepala Perpustakaan Nasional, itu banyak sekali pengalamannya. Saya nggak bisa citasin semuanya karena kalau bicara itu mungkin nggak bisa kelar 1 jam nih, bisa share yang penuh. Tapi sebetulnya yang sebelum saya jadi kepala, saya pernah menjabat sebagai Kepala Bidang
bibliografi dan otomasi. Itu tahun 91 sampai 96. Ya 96 betul. Ya sekitar itulah Pak. Ya, Eselon 3 waktu itu. Ya. Nah kemudian setelah itu saya dipromosikan menjadi Kepala Pusat Jasa Informasi. Itu tahun 98 sampai 2000. Ya 2 tahun. Kemudian setelah jadi Kepala Pusat Jasa Informasi, saya beralih dimutasikan ke menjadi Kepala Direktorat Deposit. Tapi itu cuma 6 bulan. Karena setelah itu saya ditunjuk sebagai Kepala Perpustakaan Nasional. Nah itulah kira-kira pengalaman singkat kalau bicara jabatan saya ya. Tapi sebenarnya kalau bicara sebelum itu, saya pengen sedikit mengulas mengenai bulan-bulan sebelum menjadi Kepala Perpustakaan Nasional. Ceritanya gini nih, ya Bu Madi ya. Waktu itu kan saya diundang, saya ditunjuk oleh diutus sama ibu sama Pak Henanono, bersama dengan Pak Paul, dengan Pak Gajito ke Singapura. Jadi ada acara penandatanganan masalah kerjasama antar 10 negara ASEAN. Saya lupa mengenai apa, tapi kita diundang ke sana. Kita bertiga sana. Nah di tengah jalan itu saya masih menjabat sebagai kepala direktorat tuh. Di tengah jalan sebelum saatnya menjadi kita acara tanda tangan itu, Pak Paul Permadi itu dipanggil pulang oleh Pak Her. Nah terus akibatnya kan kosong. Padahal beliau tuh harus tanda tangan mewakili Pak Her untuk itu menjadi MOU itu. Ya MOU. Ya MOU. Nah tapi karena Pak Paul kembali ke Indonesia, terpaksa kan dialihkan ke saya. Ya sih nggak keberatan. Tapi yang saya lihat aneh, ya, dan lucu gitu loh. Itu tadinya label saya tuh labelnya direktorat, yang kasih label tuh orang Singapura. Terus dia bilang, ini ganti deh, nggak cocok nih. Termasuk di daftar absen dan di tanda tangan itu juga Kepala direktorat. Tapi begitu pada harinya, saya dikasih label itu. Tolong pakai. Setelah saya baca, itu bunyinya Director of National Library. Saya bilang ini bukan, saya bukan. Saya masih kepala direktorat. Bilang nggak masalah dah, pokoknya pakai aja. Terus saya baca daftar absen itu, sama Kepala Perpustakaan Nasional RI. Nah, kalau saya tanda tangan kan lucu. Karena itu bukan jabatan saya kan. Jadi supaya itu merupakan lambang ya. Pertanda lah. Pertanda. Ya. Tapi ya saya ikutin aja lah. Ini saya bisa diomelin Pak Her kok gini nih. Seolah-olah saya mengkudeta Pak Her sebagai kepala perpustakaan. Tapi kan kata waktu itu kan yang kepala perpustakaan soal Singapura nama Chandran. Nggak apa biar lah nih nanti ya. Mudah-mudahan Anda jadi kepala gitu. Ya udah amin saya bilang. Amin. Nah itulah kira-kira kejadian itu. Nah terus saya kembali ke Indonesia. Saya terima delegasi dari Belanda, dari Rijksmuseum itu mengenai perjanjian perawatan bahan pustaka, termasuk untuk Rah Museum itu, lukisan Rah. Nah ya itu. Nah di antara itu saya mendapat SMS dari Bu Biro Umum. Waktu itu kan masih Bu Lili ya, Listiawati. Oh, kepala bagian keuangan. Oh, dia masih kepala bagian ya? Iya. Ya, tapi dia mendapat tugas dari Pak Her untuk menjadi liaison officer, menjadi perantara antara Perpusnas dan Seknek, khususnya dengan Pak Agus Sumartono mengenai
SK siapa yang akan jadi kepala perpustakaan. Oh. Nah, saya dapat SMS, Pak, selamat ya Pak, ini SK-nya Bapak yang jadi Kapolres. Saya juga kaget nih, tahu nih, tapi saya diem aja, karena waktu itu masih rapat nih, saya ingat banget tuh di mana restoran yang Jawa Timur tuh, ada ini yang di Mataram itu. Oke. Nah, tapi sebelum itu juga saya tidak akan percaya sebelum ada acara pelantikan. Ya. Cuma sekedar SK kan bisa berubah sewaktu-waktu. Ya udah saya kirim aja lah. Nah, itu kira-kira gitu. Tapi sebelum ini juga. Oh, sebentar, koreksi. Waktu itu yang untuk apa? Untuk yang siapa yang jadi kepala perpustakaan nasional ya, itu Bu Lilik bukan kepala bagian keuangan, Deputi Pengembangan Jasa Perpustakaan. Jadi waktu itu kan yang di Bu Lilik sebagai Deputi Pengembangan Perpustakaan dengan Pak Dedi, akhirnya kan yang dipilih Pak Dedi. Dia agak komplain karena ya, saya yang diajar di itu kok terus nggak taunya malah yang jadi. Ya benar. Ya. Nah, saya ceritakan tuh. Jadi sebelum ke arah SK ini, itu ada penunjukan dari Pak Her, masing-masing 3 orang, ya, untuk menjadi calon kepala perpustakaan nasional. Nah, antara lain tuh Pak Paul Permadi, Pak Her sendiri, dan Pak Armidi waktu itu. Ya. Tapi jelas yang usulan pertama gugur karena Pak Her kan sudah pensiun, kok diajukan lagi. Nah, terus berikutnya Pak Her mengajukan lagi 3 nama, yaitu terdiri dari Pak Prianto, kemudian Pak Karmidi, Pak Paul Permadi, Pak Paul Permadi, Pak Karmidi, dan saya. Ya, saya dianggap sebagai pendamping aja lah, bukan calon tetap gitu loh. Ya saya nggak peduli, yang penting 3 nama itu udah masuk gitu. Tapi ternyata yang kepilih saya. 2 kali ya, 2 kali keajaiban ya istilahnya, keajaiban itu. Ya, nah alasannya begini, Pak Paul kenapa tidak menjadi Kapolres? Karena beliau sudah 58 dan 2 tahun lagi sudah pensiun kan, itu jelas tidak masuk hitungan dari TPA, tim penilai akhir. Nah Pak Karmidi itu sama, itu malah lebih parah lagi, itu sudah 59 kok. Ya sudah, pilihan jatuh ke saya kan, nggak ada yang lain. Ya. Nah, mungkin terpaksa atau gimana ya itu sudah suratan gitu. Itu udah nggak itu ya berarti udah jadi garis tangannya lah, ya. Bahwa mau jadi kepala perusahaan nasional meskipun jalannya tidak langsung jadi berjabat, ya kan? Nah, tapi sebelum itu ada proses dari Pak Her juga, karena Pak Her juga bingung siapa yang akan jadi kepala, karena calonnya belum kelihatan dulu. Nah kemudian beliau membuat surat semacam survei lah, itu diadakan ke seluruh Indonesia kepada semua kepala daerah, kepala perpusda. Siapa yang kemudian datanglah, siapa yang macam-macam, karena mereka juga nggak tahu siapa orang Jakarta kan. Nah, terus diambil keputusan, ya kalau gitu mungkin Jukin aja lah namanya. Ya. Tapi itu saya terima kasih kepada khususnya Bu Madia, kepada Bu Sri Sularsi, terutama 2 orang itulah, karena pada tahun 98 kalau tidak salah, lupa saya tahunnya, itu Pak Her mengajukan saya untuk menjadi kepala Perpusda Bali. Ya, saya bingung tuh, kok Bali, hubungan apa sama Bali? Kok bisa jadi kepala perpustakaan daerah Jogja masih mendingan, karena saya kan punya rumah, saya aslinya Jogja, itu oke lah kalau jadi kepala perpustakaan Jogja, masih oke. Tapi kalau Bali kan jauh banget, saya nggak ada urusan di sana gitu. Ya kalau cuma sehari 2 hari itu seminggu di Bali, oke lah, seneng lah, piknik. Tapi kalau bertahun-tahun sana, kacau nih. Nah, jadi Bu Madia sama Bu Sri itu bergerilya kepada Pak Her.
dan mengojok saya supaya saya nggak mau gitu loh. Janganlah, jangan jadi kepala perusahaan daerah sana. Kamu bakal terdampar, nggak bakal balik ke Jakarta. Udah saya ikutin lah. Saya juga nggak mau sih. Malah Pak Prianto waktu itu kan dibilang kan saya sama. Ya. Dia nelfon ke rumah, nelfon ke istri saya, ke Bu Sari. Tolong bilangin bapaknya supaya mau ke Bali. Sampai segitunya loh. Wah, ini kok kayak begini gitu loh. Nah udahlah. Yang penting saya nggak ke mana, nggak ke Bali, tetap di Jakarta sebagai apapun kepala jabatannya desa. ya. Itu Pak Pusat Jasa kan, ya udah itu aja. Ya, itu memang garis tangan Pak Dedi itu memang calon kepala. Nah, waktu saya ditanya kira-kira si A, si B, si C yang jadi calon kepala perusahaan nasional, saya pilih yang C karena ya yang dia muda. Kedua, juga dia sudah dipersiapkan sejak dulu menjadi kepala perusahaan nasional nantinya. Nah, saya milihnya itu dan kondisi, maaf ya ini kalau rumah tangganya adem ayem, terus benen ya. Tapi benen itu tidak sebagai patokan loh ya. Tapi paling tidak juga sebagai dasar untuk memilih kepala perusahaan nasional ya. Jadi seperti itulah akhirnya nggak taunya Pak Dedi yang jadi kepala. Ya alhamdulillah dia jadi kepala. Pertama sudah diberi tanda-tanda dari Singapura menjadi pengganti Pak Her. Kedua waktu mau ditugaskan ke Bali ya tidak mau, akhirnya bertahan di pusat. Akhirnya ya itulah, itu memang Tuhan sudah menggariskan ke sana. Nah Pak Dedi jadi sebagai calon kepala perusahaan nasional itu tadi ya tidak sengaja prosesnya seperti itu. Tapi sebetulnya prosesnya itu kan ada babis zakat kalau di perusahaan nasional ya, intern departemen ya, badan pertimbangan jabatan pangkatan. Nah harusnya yang mau jadi kepala itu diseleksi dari situ dulu, ini tahapannya ya. Nanti terus diajukan sebagai menteri, kita koordinator kan Depdikbud. Nah dari itu terus nanti ke Baperjanas, jadi Badan Pertimbangan Jabatan Nasional yang ketuanya kalau nggak salah wakil presiden wakil presiden waktu itu. Nah tapi dengan cara seperti itu tadi Pak Dedi nggak diundang ke Diknas untuk tes ya seleksinya? Sama sekali nggak pakai seleksi ya? Tanpa. Padahal kalau eselon 1 tuh pakai seleksi, harusnya seleksi tes materi maupun tes ya macam-macam tes ya, itu nilainya berapa baru nanti itu. Tapi ini tadi seleksinya seperti itu, alami apa Tuhan campur tangan lah di situ ya. Itu ya. Nah setelah Pak Dedi prosesnya seperti itu, mau calon seleksi kepala perusahaan nasional. Nah setelah ditetapkan sebagai kepala perusahaan nasional yang dilantik tanggal berapa Pak? Lupa tanggalnya, tapi bulan Juli. Bulan Juli. Ya itu hari terakhir sebelum kabinet demisioner. Kabinetnya ini Bu Mega. Bu Mega. Bukan toh Pak. Kalau waktu itu yang jadi ini Bu Mas ini tahun 2008 itu. Ya Bu Mega kali ya. Karena Bu Mega kan habis Pak Harto kan Pak itu. Pokoknya waktu itu Gus Dur presiden, wapresnya kan Bu Mega. Nah, yang tangan SK saya itu Bu Mega. Oh, ya. Waktu itu kabinetnya Gus Dur, demisioner pada bulan Juli itu. Ya, setelah dilantik Pak Dedi menjabat sebagai kepala perusahaan, saya bilang generasi ketiga. Generasi pertama Bu Marsini, generasi kedua Pak Ertandono, generasi ketiga Pak Dedi. Nah sebagai generasi muda, termasuk generasi muda karena yang paling muda waktu itu sebagai kepala perusahaan nasional, kira-kira akan mengadakan perubahan apa saja Pak di perusahaan nasional? Nah kebetulan sekali pada tahun 92 saya ditunjuk oleh Ibu Marsini untuk mencoba membuat otomasi perpustakaan. Ya. Nah, jadi saya juga bareng Bu Mardiah nih. Ada Bu Mardiah, ada Pak Ishak saya,
dan ada Pak Trisno temporari. Iya. Pak Trisno kan kepala bidang biografi, Bidang itu bos saya biografi, kan ya, itu. ya. Nah, jadi mereka tuh bertiga itu bersama-sama dengan saya untuk mencoba melobi pemerintah lah. Ke Departemen Keuangan. Ya. Karena untuk mengadakan otomasi perpustakaan itu bukan sekedar hanya mengadakan peralatan PC ya, tapi yang lebih canggih lagi, lebih mahal, yaitu mini komputer. Nah, berarti kita harus mengadakan semacam alasan yang kuat kenapa kita harus mengadakan mini komputer, padahal harganya itu waktu itu luar biasa mahal dan tinggi sekali. Itu ya, harganya lah tinggi. Nah, berhasil lah. Jadi waktu itu 92 kita mulai dengan otomasi perpustakaan. Yang jadi contoh pertama itu adalah perpustakaan daerah Jogja. Itu dengan VTLS. Apa namanya? Virginia Technology Library System. Itu ya. Buatan Amerika, tapi itu memang cocok untuk dipakai atau diterapkan di perpustakaan nasional. Karena itu sudah dipakai di beberapa belas perpustakaan di dunia. Nah, kita yang kedua nih setelah Malaysia. Malaysia sudah lama mengadakan atau menginstal VTLS, tapi kita mengikuti mereka menjadi semacam pengalaman pertama untuk kita bisa mengadakan kepala perpustakaan. Tapi juga pada saat yang bersamaan kita harus membuat semacam machine readable cataloging mark ya, Indomark lah. Jadi di samping kita membuat softwarenya atau kita membeli softwarenya, tapi juga membuat atau merancang sebuah mark yang kita namakan, yaitu yang namanya Indomark. Jadi kalau ditanyakan menjadi Indonesian Machine Readable Cataloging. Nah, itu waktu itu kita dibantu oleh Malaysia untuk bisa menginstal itu. Termasuk juga teman kita dari Amerika yang namanya Bourbon Solium yang tinggal di Hawaii sekarang ini. Jadi itu kira-kira kenapa kok kita menjadi pelopor ya untuk Indonesia. Pelopor yang mengadakan otomasi perpustakaan. Waktu itu sebetulnya PDLIP sudah mengadakan otomasi, tapi dia bukan perpustakaan, dia lebih condong kepada dokumentasi. Jadi beda software nih, dan beda arah lah. Nah, yang untuk pertama kali kita mengadakan otomasi perpustakaan ya di sini nih, di perpustakaan nasional. Ya, nah itu yang Bu Mas ini pengen supaya kita menjadi pertama kali lah gitu, menjadi patokan. Nah, saya ditunjuk untuk menjadi itu. Tujuan otomasi perpustakaan itu kan untuk agar bahan pustaka kita, koleksi buku maupun tercetak maupun terekam itu bisa diakses keluar ya Pak ya. Kalau akses terutama kita online dengan daerah-daerah bisa diakses ke daerah. Nah, kira-kira waktu Pak Dedi sebagai kepala perusahaan nasional sampai di mana itu bisa diaksesnya dengan daerah ataupun departemen dan perorangan masyarakat koleksi kita. Jadi di pusatnya di Jakarta kita menggunakan VTLS itu yang besar itu. Tapi ada versi mikronya, versi waktu itu masih berupa bukan Windows ya, tapi masih berupa yang kecilnya lah versi mikronya. Nah, itu namanya makro VTLS. Itu kita edarkan ke semua perpustakaan daerah. Nah, walaupun perpustakaan daerah sudah punya yang namanya CDS ISIS, tapi yang namanya makro VTLS itu lebih mumpuni lah. Nah, kita sudah menyiapkan bahwa nanti sebelum akhir dekade 90-an itu ke 26 perpustakaan daerah itu sudah terotomasi semua. Ya. Nah, berarti kita harus mulai dengan bertahap nih. Mengadakan satu persatu. Kita mengadakan semacam bimbingan ya. Pada mereka yang di daerah bahwa micro VTLS yang akan kita jadikan semacam
jaringan, Ya. jaringan otomasi untuk perpustakaan nasional Perpustakaan dan nasional daerah. dan daerah. Ya. 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 Tapi di tengah jalan Hmm. itu sekitar 1997 kan terjadi namanya krisis Krisis. moneter. Ya. Nah itu kita tidak bisa lagi mengadakan pengadaan lagi, Ya, untuk mengadakan daerah-daerah ya. ya. Karena setelah kalau di kurs itu mahal sekali. Waktu itu kan sebelum Krismon, $1 kan cuma 2.000 perak, Ya. 2.500 lah. Ya. Tapi begitu menjadi Krismon itu menjadi 15.000, 6 kalinya. Ya udah kita minta ampun, kita terpaksa tutup, kita Ya. hentikan, dan kita nggak bisa lagi Ya. mengadakan. Tapi Ya. lumayan kita sudah separuh lebih perpusda yang punya Punya makrovitas. PTS. Ya, Ya. itu kira-kira. Ya, ya alhamdulillah. Jadi tujuan untuk online dengan daerah itu paling tidak 75% ya Pak ya terselesaikan. Nggak sampai sih, nggak sampai. Nggak 60%. Berapa? 60. 60%. Ya. Ya. Sisanya mungkin penerus generasi yang keempat ya Pak ya. Ya, Kalau Rafael. itu dilanjutkan, Kalau dananya ada. kalau dananya ada, ya. Nah Pak Dedi sebagai kepala perusahaan nasional dan apa itu yang tidak diduga-duga, mulai dari Singapura keajakannya sampai dengan ke Jakarta untuk mau dipindah ke Bali, itu kan mestinya ada dukungan dari keluarga. Keberhasilan seorang suami atau laki-laki itu mesti di belakangnya ada istri ya dan keluarga. Kira-kira dukungannya sampai di mana itu? Saya yakin Bu Dedi itu mendukung sekali, ya, karena di Dharma Wanita dia juga aktif. Ya. Terus untuk katakanlah kan punya bakat catering ya Pak ya, bukannya bakat catering, dia juga mempunyai kegiatan catering dan lain. Kalau dukungan untuk kerjaan bagaimana itu? Ya sangat mendukung lah. Saya mendukung. Ya, artinya dia juga nggak menduga kok saya bisa jadi kepala perusahaan. Ya, karena saya nggak pernah bicara masalah kepala perusahaan. Saya bicara yang saat itu aja, yaitu kapus jasa dan segala macam kegiatannya. Tapi yang lebih tinggi lagi itu nggak pernah. Paling yang saya ungkit yaitu waktu itu kita mau mengadakan perpustakaan Bung Karno di Blitar. Sempet itu ya dia oke lah, nanti kapan-kapan kita bareng ke Blitar. Ya memang kejadian sih, tapi waktu itu masih rencana. Ya paling itu yang dia dukung ya. Memang saya yakin ya Bu Dedi itu mendukung. Nah, dukungan Pak Dedi, sebetulnya kalau Pak Dedi itu dikatakan kepala perusahaan nasional itu punya pribadi yang low profile. Jadi katakanlah kalau anak muda sekarang cuek gitu ya, cueknya itu saya sampai ke Bu Dedi Ramananta, Bu, itu Pak Dedi itu di ini ya tampilannya itu agak berubah. Mengaku sendiri kalau pakai sepatu suka nggak pakai kaos kaki. Nah itu kan kalau sampai sekarang Bu. Sampai sekarang. Ya, benar. Hemnya itu ya bajunya itu udah tipis, itu nggak pakai hem kaos dalam. Saya sampai Bu Dedi itu tegur Bu Dedi. Oh udah berkali-kali Bu Mar, tapi ya seperti itu. Nah itu makanya memang low profile-nya itu banget gitu ya. Banget. Kalau di pewayangan Pak Dedi itu sebetulnya bukan begawan atau bukan, kalau dulu kan di sini dikatakan begawan, bincang-bincang dengan begawan ya. Itu Pak Dedi itu bukan begawan, tapi raja atau ratu Amarta. Tahu nggak Ratu Amarta itu? Jadi dia ratu itu Yudhistira itu yang pertama. Itu ya Yudhistira itu punya darah putih. Punya darah putih itu tidak bisa marah lah. Orangnya kalem dan sebagainya. Itu sifatnya seperti itulah perilakunya ataupun tampilannya kalau saya bilang Yudhistira. Ya kan Pak Dedi ya. Darah putih nggak bisa marah. Marahnya cuma memang iya. Saya nggak bisa marah secara vokal, nggak mungkin. Muka saya pun bukan muka marah, bukan muka sangar lah ya. Dan suara saya juga suara yang bukan meledak gitu loh. Tapi kalau saya marah, saya membuat semacam memo atau surat. Saya tunjukkan ke orang-orang yang bermasalah. Yang bikin masalah. Ya, pada pejabat khususnya ya, pejabat struktural. Itu sering saya lakukan. Jadi saya nggak marah, saya diem aja, tapi langsung saya bikin surat.
Itu sering saya macam-macam. Termasuk ibu juga. Saya pernah dibikin surat oleh Pak Dedi. Kenapa? Saya mantau sama Pak Dedi karena rapat struktural dengan kepala-kepala bidang dan kepala pusat. Masa kita rapat itu Pak Dedi pegang HP gini terus. Jadi rapat itu dia pikir terus begitu. Nah kayak nggak memperhatikan isi rapat ataupun apa. Saya pulang ke belakang ke ruangan saya. Sebentar lagi saya dibikin surat. Biarin aja dibikin surat, saya bilang gitu. Oh itu sebagai Pak Dedi supaya tahu bahwa kalau rapat itu ya jangan pikir terus gitu loh. Itu salah satunya. Kalau marah bikin surat seperti itu ya. Seperti saya juga bikin surat seperti itu. Nah Pak Dedi selama 2001 sampai 2009 Kepala Perusahaan Nasional, kira-kira banyak sukanya apa banyak dukanya? Terus terang ya, ada suka ada duka. Tapi sukanya jelas lebih banyak lah, udah pasti. Ya pasti ya. Suka. Tapi soal persentase saya nggak tahu. Ya. Karena saya sendiri selalu happy gitu loh. Saya nggak pernah merasa tertekan, nggak pernah merasa stres, apalagi stres. Nggak pernah merasa unhappy gitu loh. Tetap senang lah gitu. Ya, itu aja. Jadi happy terus ya. Happy terus. Ya kita mesti happy terus kan. Artinya kita optimis lah, jangan sampai kita merasa kita nggak sukses loh. Tetap selalu optimis. Apapun hasilnya. Dan saya selalu bilang pada mereka, khususnya saya pernah ngundang juga, sering ngundang pegawai baru. Saya sering juga bicara mereka, sering memberi semacam pengarahan lah bagaimana kita harus mensiapkan. Karena gini, di dalam kita kerja harus ada 3 prinsip yang harus kita anut. Yang pertama, kita harus menguasai ilmunya, ilmu dari lembaga yang kita anut. Nah, karena sampean itu semua adalah pegawai perpusnas, berarti sampean harus menguasai ilmu perpustakaan. Ya, kalau misalnya Anda di tempat lain, ya harus menguasai ilmu yang lain juga. Itu yang pertama. Yang kedua, harus menguasai TI, teknologi informasi. Karena sudah zamannya waktu itu. Ya mau nggak mau kan. Nah, yang ketiga, harus menguasai bahasa Inggris. Itu utama karena kita merupakan perpusnas, itu merupakan gateway-nya atau pintu gerbangnya perpustakaan untuk seluruh Indonesia. Apapun yang orang luar mau tanya soal perpustakaan pasti lewat Perpustakaan Nasional. Ya khususnya Kepala Perpustakaan Nasional. Ya misalnya gini, UNESCO pengen tahu berapa jumlah terbitan Indonesia pada tahun sekian. Itu yang ditanyakan Perpustakaan Nasional. Bukan IKP, bukan toko buku, bukan macam-macam, tapi Perpustakaan Nasional. Itu salah satu contoh mengapa Perpustakaan Nasional orang-orangnya harus menguasai bahasa Inggris. Mau nggak mau lah ya. Itu sudah tuntutan zaman sih. Kalau misalnya dia menguasai bahasa lain seperti Perancis atau Jerman atau Jepang atau Cina, silakan aja. Tapi bahasa pengantar dunia adalah bahasa Inggris. Itu yang kita mesti kuasai. Ya memang itu, apalagi khususnya di Pusjasa ya. Kalau dulu namanya Pusjasa. Jadi dia yang saling bertatap muka langsung dengan masyarakat, dengan bangsa-bangsa lain yang datang ke situ kan mestinya komunikasi harus bisa bahasa Inggris. Ya waktu itu. Kalau sekarang pun juga apalagi Perpustakaan Nasional menurut Pak Her dulu kan maunya go internasional ya, mendunia. Nah, itu kan harus semuanya pejabat menguasai bahasa Inggris. Ya, yang pintu depannya itu yang sekarang itu namanya apa? Pusat jasa bukan? Apa? Layanan itu. Saya nggak tahu, udah kan semua. Oh nggak tahu ya? Pusat layanan ya? Mungkin. Itu ya. Tapi sebetulnya mengapa kita harus menguasai itu? Karena kita juga harus merespon permintaan kerjasama dengan pihak luar. Karena ada beberapa perpustakaan nasional yang pengen kerjasama dengan kita. Misalnya Perpustakaan Nasional Singapura, kemudian Inggris, Belanda, Amerika, Australia, dan lain-lain. Itu waktu itu saya sudah membuat semacam MOU dengan mereka, ya khususnya Australia, ya. Dan kalau Belanda itu dengan
Rijksmuseum itu khusus untuk lukisan Rah. Karena kita punya lukisan Rah sini, di lantai berapa lupa saya. Nah, itu kita jadikan buku temporary, buku yang dan buku dan pameran. Dan kita juga pameran waktu itu sini, khusus lukisan Rah. Sini di aula kita. Ya, itu jadi patokan bahwa kita memang tidak berdiri sendiri. Kita harus share dengan perpustakaan lain untuk bisa mengembangkan macam-macam koleksi. Dan yang belum kita selesaikan sini adalah yang namanya koleksi Star Collection. Apa itu kira-kira? Itu koleksi lama, waktu yang museum dulu. Nah, itu waktu itu kita kerjasama dengan KB, Koninklijke Bibliotheek. Itu perpustakaan nasional Belanda. Ya. Tapi entah mengapa di tengah jalan itu berhenti. Nah, dengan Singapura pun juga saya dengar tidak nyambung lagi. Itu saya sayangkan lah. Kita sebagai perpustakaan terbesar di Indonesia, seharusnya kan harus bisa dong merespon semua token. Itu koleksi kita, itu aset kita soalnya. Koleksi kita. Kemudian Star Collection aset kita. Kemudian koleksi museum nasional dulu juga koleksi kita. Gitu. Itu kalau yang di bibliotek di negeri Belanda itu melalui KTLV itu apa ya untuk menghimpun koleksi di Indonesia untuk dibawa ke Belanda? Lain lagi Bu. Lain lagi Bu. Ya. KTLV itu. Kalau KTLV itu khusus koleksi kita yang current, yang mutakhir. Oh, yang mutakhir. Jadi kita kerjasama selain dengan KTLV tapi juga dengan Australia dan Library of Congress. Perpustakaan nasional Amerika. Jadi kita bertukar apa namanya? Bertukar bahan pustaka. Tukar. Tapi gini, kan mereka punya dana besar, mereka bisa aja beli segala macam pustaka. Kan kita nggak punya, dana kita nggak nyampe lah. Apalagi dengan Amerika yang bisa beli buku seluruh dunia. Nah, jadi jalan keluarnya begini. Jadi misalnya seperti dengan Library Congress, dia beli bukunya, kemudian kita mendapatkan mikrofilmnya, ya sama dengan juga dengan KTLV, ya dia punya bukunya, tapi kita terima mikrofilmnya, dan kita sudah laksanakan, masuk dengan Inggris juga. Jadi walaupun kita nggak punya bukunya, kita punya mikrofilmnya. Jadi orang kalau mau cari nggak perlu jauh-jauh ke Belanda atau ke Inggris atau ke Amerika, cukup di sini. Nah, saya juga nggak tahu apakah sekarang itu masih berlangsung. Nah itu yang perlu ditanyakan juga itu KTLV itu sampai sekarang masih seperti itu ya. Dia itu kan punya duit ya, punya dana. Dia mencari koleksi ke daerah, ke kabupaten dan sebagainya. Katakanlah laporan daerah aja dia beli. Nah nanti dia bikin mikronya. Terus nanti setelah didetailin diberikan ke perpustakaan nasional. Itu. Nah itu masih seperti itu enggak pengadaan akuisisi itu masih terima itu apa enggak? Dulu kan seperti itu Bu. Ya. Dan kita waktu itu aktif menjilid ulang buku-buku itu. Nah, jadi kita punya kerjaan lah di bagian apa preservasi itu. Sekarang nggak tahu. Kayaknya mungkin berhenti ya. Itu KTLV juga itu jadi koleksi di Belanda itu banyak sekali koleksi Indonesia mengenai laporan daerah, laporan manapun itu karena dia beli punya duit itu tadi saya katakan dicopotin, dibikin mikro, nanti materialnya diberikan ke kita, mantannya itu anunya gitu apa kerjasamanya, dan seperti kata Pak Dedi tadi untuk kita kembali ke otomasi ya. Nah, otomasi itu kan untuk tujuannya untuk bisa online dengan daerah apapun diakses oleh masyarakat atau lembaga-lembaga. Nah, waktu itu ada pemikiran mau bikin perpustakaan kepresidenan. Waktu itu Pak Dedi yang juga mencetuskan itu ya. Kira-kira jadi apa enggak itu? Waktu itu kan baru mulai Bu. Baru mulai? Ya. Jadi kita waktu itu survei beberapa Istana Presiden, seperti di Tambak Siring, kemudian Istana Negara sini, dan Istana Cipanas, dan termasuk Bogor juga, Istana Bogor. Nah kita mensurvei, kita membuat inventarisasi
aset apa saja mereka punyai dan kita akan adakan semacam otomasinya supaya kita bisa meneruskan ini kepada publik. Ya. Jadi mereka nggak perlu datang ke situ tapi melihat koleksi apa yang mereka miliki gitu. Di istana itu ya, presiden dan tapi itu kan siapapun ya. sebelum selesai saya sudah lancar duluan kan. Ya. Tapi yang saya tahu persis itu waktu itu kita ke Bengkulu Bu, melihat ke rumahnya Bung Karno. Ya. Itu dia punya buku, dia punya koleksi buku lah di lemari. Tapi itu nggak banyak kan, cuma ditaruh di rak buku. Dia punya koleksi sepeda misalnya, kemudian tempat tidur, ya itu termasuk salah satu. Itu bukan aset buku ya, tapi lebih kepada non-buku, relik kan, non-buku lah. Nah, jadi itu kita sudah survei dan kita sudah daftarkan itu apa saja mereka miliki, dan kemudian itu nanti semua akan kita pull di perpustakaan Bung Karno yang ada di Blitar. Nah itu memang terjadi, dan ternyata koleksi OPT Pusat Blitar itu terbanyak itu dari koleksi X perpustakaan Yayasan Idayu. Jadi semua koleksi dia itu dihibahkan semua ke kita. Tapi kita kan nggak punya tempat, nggak mungkin lah. Koleksi mereka tuh ratusan ribu. Nah kebetulan sekali pada saat itu Blitar juga perlu buku. Ya sudah, kita pindahkan ke sana. Jadi waktu itu kita kerjasama, kita membuat sama MOU dengan putranya Pak Mas Agung, yaitu Putra Mas Agung. Beliau dengan senang hati karena kita bisa menerima semua asetnya. Nggak cuma buku Bu, termasuk mebelernya. Mebeler perpustakaannya itu, rak dan sebagainya ya. Kursi, meja baca, kemudian segala macam lah, foto-foto, itu semua jadi koleksi kita yang kita simpan di perpustakaan Blitar sana. Itu mebelernya itu dibawa ke sana juga? Saya nggak tahu pakai apa, tapi karena ternyata tuh mereka juga kekurangan tempat loh. Sampai sekarang itu masih disimpan di beberapa kardus, karena belum bisa dipajang di rak, karena nggak ada tempat. Jadi belum diolah ya? Belum lah Bu. Belum. Tapi sudah diolah, kan kita tema itunya katalog ya. Katalognya. Tapi belum diolah, dimasukkan ke database. Nah belum sampai sana. Ya mudah-mudahan kita masih punya dana untuk bisa memperluas perpustakaan Blitar lah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan koleksi atau layanan koleksi kepresidenan ya, itu istana presiden itu bisa semuanya dilaksanakan ya. Kalau nggak saya dulu baru Pak SBY ya, rumahnya Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang koleksi pribadinya di situ ya. Dan itu juga bisa diakses sebetulnya, dia masukkan koleksi pribadi tapi bisa untuk dibaca di situ. Rencana begitu. Jadi waktu itu tahun 2005 kita ke rumah beliau, kita diundang sama Pak SBY untuk melihat koleksi beliau. Jadi kita masuk ke rumah beliau, di ruang tamunya itu sekelilingnya penuh buku Bu, luar biasa. Ini sudah di perpustakaan sebetulnya. Jadi dia bukan majang souvenir, bukan majang yang aneh-aneh gitu loh, tapi buku-buku. Karena dia ternyata juga sering kalau ke luar negeri, itu pasti beli buku lah. Mana-mana ya beli buku, lama-lama jadi penuh kan tuh. Nah terus dia minta kepada kita, coba tolong ini diolah untuk saya jadikan semacam perpustakaan desa gitu. Jadi bisa dibaca oleh orang desa di sekitar itu. CKS. Nah nantinya juga kalau bisa diakses keluar. Waktu itu 2007 mulai ya, sampai 2009 dan seterusnya. Tapi saya nggak tahu waktu itu. Masih nggak? Saya nggak tahu. Nah waktu itu sudah selesai. Jangan selesai lah. Sudah selesai sekian ratus ribu bukunya, dan sudah terkatalog semua. Tapi bisa connect ke perpustakaan nasional nggak? Itu belum.
tapi sudah terotomasi di situ aja Bu, tapi belum bisa keluar. Hmm. Nah, tapi kan itu mesti punya akses ke ke internet. Internet ya. Ya, belum punya. Ya, mungkin biayanya juga mahal kali sekarang kalau. Nah, sebetulnya enggak juga sih. Ya, kali ya. Ya. Kalau menurut Pak Dedi, selama ini meskipun sudah menerapkan otomasi, menerapkan sistem pengolahan dan mempunyai angan-angan supaya semua pegawai itu bisa bahasa Inggris, bisa IT, itu ya Pak Dedi ya. Tapi untuk di masyarakat, kira-kira itu Perpustakaan Nasional itu perannya seperti apa sebetulnya? Itu kan sudah sering didengungkan oleh setiap kepala perpustakaan nasional bahwa kita tuh akan menjadi jendelanya informasi buat seluruh masyarakat Indonesia. Ya, apalagi sekarang dengan internet semua buku kan bisa diakses dan ada beberapa buku yang sudah dibaca secara online. Tapi tergantung bukunya, kalau dia sudah di scan, dimasukin di database ya bisa, tapi kalau belum ya terpaksa harus ke Merdeka Selatan melihat bukunya sendiri. Nah itu yang harapan kita semua sih. Jadi koleksi kita bukan koleksi yang sifatnya statis, dinamis, bisa dibaca oleh semua orang. Dan memang betul, karena perpustakaan kita kan tidak memungut biaya untuk membaca itu. Paling mereka mesti bikin kartu anggota dulu, nah, itu kan gratis, Tapi zaman saya dulu, saya tuh waktu Pujasa, itu tahun 96, itu saya waktu itu saya sudah lapor ke Kepala Perpusnas, Bu Masini. Bu Masini ya? Ya, untuk kita membuat fee, membuat harga untuk menjadi member keanggotaan. Untuk mahasiswa itu setahun 10.000 dan untuk umum 12.000 setahun. Dan itu semua senang, artinya happy lah, nggak ada yang komplain ya. Artinya mereka bangga punya produk kartu dari Perpustakaan Nasional. Tapi ternyata lama-lama itu menjadi masalah karena itu masuk PNBP ya kalau salah. Nah itu dia akhirnya dihapus. Itu saya sayangkan sebetulnya karena kita nggak boleh mengut biaya dari masyarakat ya. Ada kacau nih kalau gini. Karena itu belinya buku kan dibiayai pemerintah. Nah masyarakat kan harus mengakses gratis. Nah itu waktu itu memang kita harus minta izin ke Departemen Keuangan. Katakanlah kalau anggota mahasiswa berapa, umum berapa, lembaga berapa. Waktu itu masih bisa disetujui. Waktu itu sekian persen untuk operasional, katakanlah untuk beli kartu, untuk beli itu, tapi harus ada pembukuannya. Betul. Itu sisanya untuk dikembalikan ke pemerintah. Tapi ya lama-lama banyak yang komplain juga ya. Enggak ada komplain kok. Ada itu mahasiswa itu biasanya kalau suruh bayar itu yang agak sulit waktu itu ya, terakhirnya kan oleh pemerintah juga tidak diizinkan. Sebenarnya bukan dari situ asal usulnya kenapa banyak komplain. Itu komplain terutama dari ISBN Bu, dari situ muasalnya. Oh yang ISBN mungut itu ya. Nah terus imbasnya ya ke keanggotaan. Itu fee 10.000 setahun, mereka juga nggak pernah komplain, mereka senang aja kok. Malah mereka berebut waktu itu. Artinya kita kan waktu itu pernah kekurangan stok ini kartu yang seperti kartu kredit tuh. Mereka minta kapan selesai nih, saya butuh nih. Lalu untuk baca dia nggak butuh itu, tapi dia senang punya kartu anggota Perpustakaan Nasional. Ya walaupun itu nggak ada apa-apanya sih. Tapi dengan itu dia merasa bangga menjadi anggota Perpustakaan Nasional. Itu kira-kira Bu. Itu. Pak Dedi, dengan kondisi sekarang zaman now ya, istilahnya kan anak-anak muda itu pegang HP terus, jadi kayaknya kurang aksesnya ke perpustakaan. Apalagi nanti kalau Perpustakaan Nasional itu jadi pindah ke Kalimantan apa enggak, padahal kan Perpustakaan Nasional itu adanya di ibu kota ya. Nah kalau ibu kotanya pindah ke Kalimantan Timur itu, kira-kira menurut Pak Dedi untuk usulan ke Kepala Perpustakaan Nasional nantinya itu
yang perpustakaan nasional di Jakarta itu nanti fungsinya sebagai apa, terus yang di Kalimantan itu sebagai apa yang akan datang. Ini sebagai catatan ya, Uh-uh. semua perpustakaan nasional di dunia itu beradanya di ibu kota. Ya, Tidak mungkin tempat lain. ya. Nah kalau kita pindah ke Kalimantan, saya juga nggak tahu nih apa kita juga mesti pindah ke sana. Atau mungkin hanya kantornya, tapi layanan di Jakarta. Kan layanan sudah ada, Bu, di Medan Selatan. Ya nggak masalah sih. Tapi kantor itu semua harus hijrah ke Kalimantan. Iya, kira-kira begitu jalan tengahnya. Kantor. Jadi nggak mungkin hilang semua, nggak mungkin. Ya. Nah di sana kan mereka mungkin juga perlu layanan. Ya mungkin kita buat semacam cabang dari sini khusus layanan untuk wilayah Kalimantan Timur. Di mana tuh? Apa namanya? Nama kota Ibu? Ya itu di sana lah. Di sana di Kalimantan Timur. Ya. Samarinda, Balikpapan. Ya, belum disebut tuh kotanya, belum ada kotanya, Bu. Kayaknya apa itu loh ada Iya. itu. Tapi itu bukan kota, Bu, itu masih hutan, masih ladang gitu. Belum ada nama kota, Bu. Belum, nanti mungkin nanti lah ya. Jadi kita mesti buat cabang dari sini. Pusatnya di sini, Bu, Medan Selatan. Nah, cabang layanan adanya di sana nanti di kota itu. Itu di Kalimantan. Ya, di mana ibu kota itu berada gitu. Jadi dengan kata lain peran perpustakaan nasional itu dengan untuk masyarakat itu dimanapun berada bermanfaat ya, dimanfaatkan ya, harus dimanfaatkan. Harus dimanfaatkan. Ya. Nah itu supaya anak-anak sekarang itu tidak pegang HP tujuannya untuk game melulu, tapi bisa untuk akses ke perpustakaan itu, apalagi dengan online sekarang ya. Anak sekolah tidak tatap muka itu kan pegang HP, akhirnya setelah online untuk pelajaran game. Nah itu apakah bisa perpustakaan nasional itu kerjasama dengan sekolah-sekolah itu di kurikulum itu supaya ada katakanlah untuk coba anak-anak mengarang ini tapi ada bukunya di koleksi, jadi akhirnya kan menggunakan perpustakaan gitu loh. Itu kayaknya sampai sekarang belum. Nah itu mesti kerjasama dengan Kemdikbud ya, ya. Kemdikbud lah. Karena mereka juga mesti di sekolah itu mesti dirangsang untuk bisa mengakses buku-buku. Mereka mungkin sulit beli buku. Ya mereka bisa akses buku yang ada di perpustakaan nasional. Karena kan ada namanya perpustakaan sekolah. Memang ada perpustakaan sekolah, kan ada undang-undang kan. Tapi kalau melihat ke lapangan, perpustakaan sekolah yang ada di sekolah itu mungkin hanya berupa buku yang disimpan di rak. Tapi mereka sudah bisa nyebut itu perpustakaan. Menurut kita kan bukan. Perpustakaan itu ada sistemnya, ada cara menyimpannya, harus ada SDM-nya, dan ada cara bagaimana mengolah buku. Nah, tapi mereka belum tahu kan. Nah, salah satu cara adalah bagaimana kita bisa membuat mereka sadar mengakses perpustakaan ya. Ya, mengakses. Ya, mudah-mudahan itu bisa terjadi, Bu. Untuk yang masa akan datang itu kira-kira. Kebetulan kita kan sudah punya Pusteleng nih, Bu. Mobil pustakaan keliling elektronik. Tapi itu hanya cuma Jakarta, Bu. Ya. Yang nggak bisa keluar. Tapi lumayan lah itu sudah bisa mengajari mereka yang di pinggiran Jakarta untuk bisa mengakses buku-buku yang ada di perpustakaan. Jadi untuk masyarakat di pedesaan di sebenarnya kayaknya masyarakat setempat itu punya program sendiri mengumpulkan buku, terus nanti ditaruh di mana anak-anak bisa baca di situ. Jadi kayaknya kegiatannya itu muncul dari masyarakat ya. Nah itu ada dari semuanya, Bu. Dari kita kan ada pesan keliling kita. Di setiap provinsi, setiap kabupaten kota kan ada kita. Dan juga ada dari masyarakat, Bu. Jadi mereka ada beberapa yang sudah kita berikan semacam penghargaan bahwa dia ini sudah banyak berkiprah di bidang seperti kita menyebarkan informasi melalui buku-buku yang mereka beli sendiri loh. Ya.
Itu yang kita harapkan. Ya. Jadi artinya jangan menggunakan diri sepenuhnya pada pemerintah, tapi harus ada dari bawah juga. Nanti ketemu di tengah loh, Ya. gitu loh. Ya, ya. Jadi peran Perpustakaan Nasional sebagai itu ya pendorong masyarakat supaya Fasilitator lah. fasilitator Ya. ya nantinya ya. Ya. Sekarang tapi belum begitu banyak mengarah ke sana ya, baru di kota-kota besar ya. Sebenarnya sih udah Bu, sebetulnya. Udah Yang saya dengar sih sudah, tapi saya belum tahu persis seperti apa modelnya. untuk ke kabupaten kota, Ya, sampai ke desa ke malah. desa Ya. itu belum kelihatan kayaknya ya. Malah itu saya lihat kalau di TV itu orang-orang di situ bekas gerobak sampah segala itu dibersihkan terus diisi koleksi. Jadi kayak inisiatif masyarakat sendiri ya. Cuma Perpustakaan Nasional harusnya memberi dorongan, katakanlah bantuan buku apa yang dibutuhkan gitu. Kalau sekarang kan baru kalau bukunya tidak sesuai dengan yang diminta kali ya. Nah itu dia. Jadi kita baru bisa memberikan buku yang sifatnya umum, yang belum tentu sesuai dengan keinginan masyarakat. Ya harusnya kalau tingkat pedesaan itu buku yang harusnya kita edarkan itu sifatnya buku apa namanya TTG, teknologi tepat guna. Oh iya. Jadi misalnya iya. kita menyumbang buku ke kemana, ke daerah Sukabumi atau Pelabuhan Ratu, itu pasti buku yang harusnya dihibahkan itu buku-buku mengenai perikanan tuh. Keterampilan ya. Bagaimana cara membuat TPI, tempat pelayanan ikan, bukan buku politik. Nggak kebaca dong. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Gitu. Jadi intinya Pak Dedi, untuk harapan untuk Perpustakaan Nasional mendatang itu kira-kira apa untuk dimanfaatkan masyarakat? Ya artinya intinya harus tetap maju lah, harus tetap mendengar apa keinginan masyarakat terhadap Perpustakaan Nasional. Karena tempo hari waktu saya menjabat itu banyak sekali koran-koran ya, kota pembaca Bu, mengkritik masalah terutama layanan Bu. Itu banyak Bu. Banyak. Jadi artinya waktu itu kan juga saya juga meminta kepada Pak Agus, waktu itu Kapusnya siapa ya? Kapusnya. Karena banyak sekali kritikan mengenai layanan waktu itu. Layanan. Ya. Nah sekarang nggak tahu masih banyak nggak tuh? Ya. Dan dulu kan punya keinginan supaya layanan itu image-nya itu kayak layanan di bank, jadi seragam, terus murah senyum. Itu ya itu seperti itu, tapi sekarang nggak tahu tuh. Pernah Bu, waktu Kapus Jasa. Kan seragam utama adalah abu-abu tuh. Untuk yang di front desk di Kapus Jasa, mereka mesti pakai batik setiap hari atau gantian lah. Kalau dia bertugas di front desk-nya, dia mesti pakai batik. Jangan pakai ini seragam dinas. Iya, kesannya kan nggak friendly gitu loh. Kita kan mesti berkawan dengan mereka, dengan masyarakat. Kalau kita nggak batik itu lebih apa ya? Lebih hangat, kira-kira gitu. Jadi ya supaya tampilannya itu beda dengan yang di administrasi, di keuangan gitu ya. Karena saya ambil contoh dengan polisi Bu. Polisi kan jelas seragam itu Bu ya. Ya pokoknya seragam polisi. Tapi mereka yang berhubungan dengan pariwisata itu beda banget Bu seragamnya. Sangat beda. Coba perhatikan Bu. Perhatikan. Dan mereka tampilannya juga ramah senyum. Kemudian bisa bahasa Inggris. Kan menghadapi turis kan. Itu di Jogja banyak sekali itu. Nah itu saya dapat ide Bu. Pengen seperti itu ya layanan perpustakaan. Menghadapi masyarakat harus kita punya nuansa yang bersahabat itu. Ya. Mudah-mudahan sekarang juga seperti itu, mudah-mudahan. Inginnya
Perpustakaan Nasional supaya betul-betul perannya di masyarakat itu kelihatan beda dengan apa ya layanan lain ya, karena ini layanan kita kan tetap bertatap muka, kita menjual jasa koleksi yang tidak kita jual itu supaya bisa menarik ya tampilannya harus beda ya. Itu seperti itu nantinya itu ya. Tapi kayaknya sekarang pakai dinas apa enggak toh? Saya enggak bisa kurang periksa, Bu. Lupa saya. Masa sering sana saya perhatikan dulu. Oke, kalau ke layanan ya. Mungkin bebas. Mungkin, saya nggak tahu. Pak Dedi, kita kegiatan di sini itu kan dalam rangka salah satu kegiatan mensukseskan ulang tahun Perpustakaan Nasional ke-41. Nah, Pak Dedi, tolong kira-kira ucapan apa yang akan disampaikan pada saat ini di acara ini untuk ulang tahun Perpustakaan Nasional? Ya saya nggak bisa. Saya nggak ahli sih dalam urusan membuat semacam ini. Tapi ya mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh Perpusnas itu tetap bermanfaat buat masyarakat. Jangan sampai mundur lah. Jangan sampai mundur. Pantang mundur, tetap maju. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu ever onward, never retreat. Maju terus. Apapun yang dihadapi, ya tetap kita harus bisa menanggulangi. Karena kita berhadapan dengan bagaimana kita bisa mencerdaskan masyarakat, nggak cuma masyarakat kota, tapi juga masyarakat secara umum yang luas sampai ke tingkat pedesaan. Dan juga kita harus berusaha untuk kita bisa berkawan dengan semua orang, dengan semua pihak, khususnya dengan pihak luar negeri. Karena kita sudah waktu itu sudah banyak bersahabat atau membuat semacam MOU dengan pihak Perpustakaan Nasional di luar negeri. Nah, kita harapkan tuh jangan sampai putus, malah kita ingin terus menambah kawasan atau kerjasama dengan pihak luar. Jadi yang sudah lama kita tingkatkan lagi dan kita buatkan lagi apa yang kita bisa kerjasamakan. Karena biasanya kalau kita bisa bicara MOU, itu yang umum adalah bagaimana kita bisa membuat semacam pertukaran ini apa namanya? Pegawai, staff exchange, pertukaran bahan pustaka itu, dan juga dengan bantuan. Nah, kalau kita dengan bicara bantuan itu harusnya dengan perpustakaan lebih tinggi, yaitu dengan misalnya dengan perpustakaan Belanda. Jadi bantuan yang kita minta itu adalah misalnya bantuan perawatan bahan pustaka. Jadi kira-kira itu artinya kita jangan cuma sampai tingkat Indonesia aja, tapi keluar, ya. Usahakan kita bisa keluar dan kita bisa menempel di kegiatan ASEAN, nggak cuma di Konsal, tapi ASEAN. Jadi pada setiap kegiatan ASEAN kita ikut terlibat, kita ikut bisa diundang kalau ada acara, ya. Misalnya kan kemarin ada acara KTT tingkat tinggi. Nah, minimal kita bisa diundang ke sana untuk memberikan masukan. Itu harapan saya sih. Waktu itu pernah saya ungkapkan, tapi menyangkut masalah waktu itu. Ya, saya keburu sekali. Ya, saya mudah-mudahan Pak Syarif Bandung selaku Kepala Perpustakaan sekarang bisa meneruskan apa yang saya harapkan ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Setelah beberapa menit, hampir 3/4 jam ya kira-kira, itu Pak Dedi sudah menyampaikan berbagai persoalan Perpustakaan Nasional maupun harapan dan yang akan datang kira-kira supaya bisa Perpustakaan Nasional ikut bisa mengikuti kegiatan di lembaga organisasi internasional, ASEAN ataupun dunia ya. Ya, itu yang diharapkan. Dan sekali lagi terima kasih Pak Dedi. Dalam kali ini banyak sekali yang disampaikan karena Pak Dedi itu senang IT ya, apalagi waktu sebagai pejabat itu dia menerapkan pertama kali otomasi. Jadi banyak sekali yang disampaikan itu mengenai IT, otomasi baik untuk pusat maupun daerah.
karena terbatas anggaran sehingga belum bisa merata online-nya dengan daerah itu. Terima kasih Pak Dedi. Dan selamat ulang tahun Perpustakaan Nasional ke-41. Mudah-mudahan harapan Pak Dedi bisa tercapai yang akan datang. Kita betul-betul go internasional. Amin. Selamat. Amin. Ya, amin, amin ya rabbal alamin.